Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Bayu Prayoga dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang katabolisme siklus Krebs. Sebelum kita masuk ke materi tentang siklus Krebs, di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang siklus Krebs. Sejarah siklus Krebs awalnya, siklus Krebs ditemukan tahun 1930 oleh Albert Szent-Györgyi, yakni seorang ahli kimia dan biologi di Amerika kelahiran Hongaria. Namun, yang ditemukan saat itu hanya berupa beberapa komponen dari reaksi siklus Krebs. Lalu Albert menerima Nobel atas penemuannya terkait asam fumarat, yakni komponen kunci dari siklus Krebs. Kemudian pada tahun 1937, seorang ahli biokimia dan dokter dari Jerman menemukan bahwa glukosa secara perlahan dipecah dalam mitokondria sel yang saat ini disebut sebagai siklus Krebs. Siklus Krebs sendiri diambil dari nama sang penemu, yaitu Sir Hans Adolf Krebs. Oke, di sini kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang siklus Krebs. Siklus Krebs dibagi menjadi 8 langkah, yaitu langkah pertama. Langkah pertama siklus Krebs dimulai dengan penggabungan asetil CoA dengan aksolasetat untuk menghasilkan molekul 6 karbon sitrat dan melepaskan KOA SH, yaitu estetil KOA yang terikat pada gugus sulfhidrid SH. Langkah kedua yaitu 6 karbon sitrat yang kini tinggal 4, kehilangan molekul air H2O di dalamnya dan berubah menjadi isomernya, yaitu molekul isositrat. Langkah yang ketiga yaitu terjadinya proses oksidasi pada isositrat yang membuatnya melepaskan karbon dioksida molekul 5 karbon alfa ketoglutarat dan 2 elektron. Langkah keempat, alfa ketoglutarat hasil langkah kelima lalu dioksidasi dengan bantuan enzim ketoglutarat dehydrogenase. Langkah 4 sama dengan langkah ketiga karena oksidasi alfa ketoglutarat juga mereduksi NAD+ menjadi NADH, melepaskan karbon dioksida, namun gugus CoA menjadi suksinil CoA. Langkah kelima, CoA pada suksinil CoA diganti oleh gugus fosfat sehingga suksinil CoA berubah menjadi suksinat. Suksinat kemudian membentuk guanin trifosfat GTP atau yang dikenal sebagai energi dalam bentuk ATP. Langkah ke-6, suksinat dari langkah 5 kemudian dioksidasi menjadi fumarat. Pada proses ini dihasilkan energi yang tidak terlalu besar namun dapat mereduksi PFAD menjadi FADH2. Langkah ke-7 yakni ke dalam fumarat dimasukkan molekul air H2O sehingga merubahnya menjadi molekul 4 karbon malat. Langkah ke-6. Ini adalah langkah terakhir dari siklus Krebs, di mana malat dioksidasi. Malat ini menghasilkan molekul 4 karbon di awal siklus Krebs, yaitu oksalosetat dan melepaskan energi dalam bentuk NADH. Oksalosetat kemudian mengulang kembali langkah pertama siklus Krebs dan seterusnya, sehingga siklus Krebs berlangsung secara terus-menerus. Dalam satu kali siklus Krebs dihasilkan 2 molekul karbon dioksida, 3 NADH, 1 FADH, 2 dan 1 ATP. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Saya pribadi mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata yang sudah saya jelaskan. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.